Halo, welcome back to Annunciation Podcast. Jadi tetap sama nih Tito dan Varian. Jadi di hari ini kita bakal bahas soal cinta. Nah gini, kita bahas cinta tapi kita bukan cinta manusia. Saya bukan, saya aku sama siapa, kamu sama siapa gitu bukan ya. Tapi sang cinta ini. Betul. Jadi kita kita bicara tentang Tuhan yang adalah sang cinta itu sendiri. Betul. Dan ya aku bilang masa prapaskah ini memang kita harus kembali mengingat kalau ini benar-benar masa yang diberikan Tuhan melalui gereja, dan untuk kita melihat kembali hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan. Yang ya pertama kita harus tahu dulu kalau misalnya Tuhan itu bukan suatu ide abstrak gitu ya. Iya, jadi kita nggak bisa bilang iya kan, kita nggak bisa lihat Tuhan, jadi Tuhan itu abstrak. Kita nggak bisa bilang gitu, karena Tuhan adalah seorang pribadi. Kita harus ingat bahwa Tuhan itu adalah seorang pribadi yang dia menciptakan kita, dan dia mencintai ciptaannya itu, dan dia mencintai kita sepenuhnya. Ya kita nggak bisa lepas sih sebenarnya dari cinta itu. Cuma ya karena kita tahu lah, kita tahu di Kejadian bagaimana dosa pertama itu sebenarnya melukai relasi kita dengan Tuhan, yang itu membuat jarak antara kita dan Tuhan, dan itu cukup sedih sih. Ya, karena Tuhan menciptakan kita kan pertama-tama untuk ya berada bersama dengannya gitu. Tapi ya karena dosa akhirnya ya mau nggak mau kita terpisah gitu daripada yang mau nggak mau ya nggak juga, tapi karena kesalahan kita juga gitu. Jadi kita sebenarnya memisahkan diri daripada Tuhan. Tapi kita juga nggak bisa bilang kalau misalnya dosa itu menghancurkan relasi, karena Tuhan dia berupaya supaya relasi ini tetap terjalin kembali. Nah, salah satu bukti bahwa Tuhan benar-benar mencintai kita adalah Yesus Kristus, bahwa Dia memberikan putranya yang tunggal untuk kita, untuk keselamatan kita, supaya kita mengerti bahwa Tuhan itu mencintai kita, bahwa cintanya itu luar biasa untuk kita. Seperti Injil pada minggu ke-4 ini di masa Prapaskah, di hari Minggu ya, karena begitu besar kasih Allah akan manusia, maka Ia memberikan putranya yang tunggal agar mereka yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Jadi hubungan kita yang sempat terputus karena dosa-dosa kita, Yesus datang untuk membangun kembali jembatan itu gitu, supaya hubungan kita dengan Tuhan terjalin kembali. Nah itu berarti luar biasa ya, cinta Tuhan untuk kita sampai Ia mengutus putranya yang tunggal. Nah jadi kita udah lihat betapa besarnya kasih Tuhan buat kita. Tapi siapa aja sih sebenarnya yang dipanggil ke dalam relasi cinta ini? Menurut lu siapa? Ya Anda dan saya. Oh masa kita berdua doang? Enggak lah. Enggak ya? Jadi ya semua orang tentunya, ya enggak? Setuju enggak? Ya pastilah. Semua orang dipanggil ke relasi ini, ke hubungan kasih ini, tanpa terkecuali. Jadi kita yang dibaptis maupun mereka pun yang belum dibaptis, sebenarnya semua orang dipanggil untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Jadi dipanggil untuk menjawab panggilan cinta Tuhan ini. Nah ini kan panggilan terus harus dijawab. Iya. Tapi gimana buat mendengar panggilan ini? Ya karena Tuhan kan saat Dia berbicara dengan kita itu tidak sama seperti kita mendengar satu sama lain berbicara. Tuhan berbicara dengan cara yang berbeda. Tuhan adalah roh, dan Dia berbicara dalam keheningan hati kita dengan cara yang paling rendah hati. Dia berbicara dengan lemah lembut dalam hati kita. Jadi salah satu caranya ya kita harus masuk ke dalam keheningan hati kita itu untuk mendengar panggilan cinta Tuhan. Nah, semua orang dipanggil nih untuk menjawab cinta ini. Tetapi kenapa ada yang nggak mengenal Tuhan? Tapi kenapa ada yang bilang bahwa enggak lah, saya nggak merasa bahwa Tuhan memanggil dia, bahwa Tuhan nggak mencintai dia. Apakah benar seperti itu sebenarnya? Ya, jadi sebenarnya kan semua orang dipanggil, tapi memang faktanya ada orang-orang yang belum bertemu dengan Kristus secara pribadi gitu. Jadi ya alasannya adalah karena
Tuhan memberi kita kebebasan untuk menjawab. Jadi ketika Tuhan memanggil, Ia tidak memaksa kita untuk langsung menjawabnya atau harus terima cintanya gitu, karena cinta tidak pernah memaksa. Wih, gila keren ya. Karena ya itu, cinta nggak pernah memaksa. Dalam cinta nggak mungkin ada lu harus begini, harus cinta itu adalah ya selalu mengutamakan kebebasan orang yang dicintai. Nah, konkretnya nih, gimana nih supaya kita bisa menjawab panggilan Tuhan menuju hubungan cinta ini? Secara kita orang Katolik ya, aku bilang satu, harus kita berani menghidupi sakramen yang kita terima. Contoh sakramen Ekaristi, dimana kita bisa terima setiap minggu atau bahkan ada yang setiap hari bisa kita terima. Kita bisa menghidupi sakramen ini dimana benar-benar Yesus yang hadir gitu dalam sakramen, dan Dia memberikan dirinya sepenuhnya untuk kita supaya kita bisa masuk ke dalam relasi dengan Dia. Waktu Ekaristi kan kita menyambut komuni, bilang itu. Komuni itu artinya kita bersatu dengan Tuhan. Tuhan memberikan dirinya secara utuh untuk kita makan. Jadi ya saat kita santap, ya Tuhan tinggal benar-benar bersatu dengan kita secara fisik dan roh. Aku suka sih ada satu kalimat gitu. Dia bilang kalau saat kita menyambut Ekaristi Kudus, kita menjadi tabernakel hidup. Ya, karena Yesus tinggal di dalam hati kita. Iya benar. Santo Paulus sendiri bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Wow. Nah, itu yang pertama adalah sakramen Ekaristi. Yang kedua, sakramen tobat. Dimana ya kita tahu bahwa diri kita ini penuh dosa, dan di sakramen ini tuh ada satu rahmat yang luar biasa gitu, dimana Tuhan melepaskan semua dosa-dosa kita jika kita memohonnya. Itu seperti ini, kalau kita ada kelas gitu kan, guru nulis di papan tulis gitu. Sakramen itu kayak Tuhan tuh menghapus semua tulisan-tulisan itu, jadi bersih, nggak ada sisa. Ya. Jadi dalam sakramen tobat ya kan, yang dihapus adalah dosa-dosa kita, dosa-dosa yang tadi di awal kita udah bilang bahwa dosa-dosa itu yang memisahkan kita dengan Tuhan. Dan aku bilang yang ketiga ini adalah mengingat kembali rahmat baptis yang kita terima. Karena rahmat baptis adalah kita dijadikan satu keluarga Allah gitu. Kita mendapat identitas baru, yaitu anak-anak Allah. Dan dengan menghidupi rahmat ini, kita sebenarnya sudah masuk ke dalam relasi intim dengan Tuhan itu sendiri. Jadi pada masa prapaskah ini kita juga diminta untuk mengingat kembali rahmat baptisan kita, rahmat yang kita terima. Mungkin ada yang menerimanya waktu masih bayi, belum ingat apa-apa, ada yang terima waktu udah dewasa. Tapi kita ya pada masa prapaskah ini baik untuk kembali mengingat rahmat apa sih yang kita terima dari baptisan gitu loh. Dan yang terakhir adalah hidup doa. Ya, jadi tadi kan tentang sakramen. Bagaimana menjawab panggilan Tuhan untuk menjalin hubungan dengannya, ya dengan kehidupan sakramen kita. Dan yang kedua dengan kehidupan doa. Nah, dalam kehidupan doa ini penting, karena ya salah satu dari 3B yang kita sering bahas nih. Yaitu apa? Berpuasa, berbagi, dan berdoa. Jadi ini juga penting dalam masa prapaskah yang namanya hidup doa. Nah, sebenarnya doa ini kenapa penting dalam menjawab panggilan Tuhan untuk menjalin relasi dengannya? Ya, karena ini saya ambil contoh kayak dua orang yang saling mencintai misalnya. Apakah kalian pernah melihat dua orang yang saling mencintai yang nggak saling ngomong, yang nggak saling bicara satu sama lain, diam-diaman? Pernah lihat nggak? Agak aneh ya. Aneh sih, aneh. Karena ya kalau diam-diaman biasanya kita karena musuhan, bukan karena saling mencintai. Kalau saling mencintai itu kita punya keinginan untuk saling berbicara satu sama lain, mendengarkan, saling mengenal, saling ya berbicara lah, berbagi tentang sukacita, tentang bahkan juga duka cita ya. Intinya saling berbagi. Jadi ya kehidupan doa itu ya bisa kita umpamakan penting
bagi kita untuk menjalin hubungan ini dengan Tuhan dengan ya menjaga hidup doa kita, terutama di masa Prapaskah ini. Doa yang kita maksud ini bukan hanya sebatas berbicara kepada Tuhan. Misalnya ada yang doa mungkin baik setiap hari udah rutin nih doanya, tapi doanya hanya sebatas doa permohonan misalnya. Tuhan, aku minta ini, aku minta itu, aku minta ini itu banyak sekali. Tapi ya hanya sebatas itu. Nah, tapi ada satu dimensi doa juga yang penting yang kita diingatkan lagi di masa Prapaskah ini, bahwa doa bukan hanya semata-mata berbicara pada Tuhan, tapi juga mendengarkan Tuhan yang berbicara pada kita. Saya pernah baca nih satu artikel tentang Bunda Teresa, salah satu santa favorit saya. Dia pernah ditanya oleh salah satu jurnalis, Bunda, apa rahasia Anda? Terus dia jawab, ya rahasia saya sederhana, saya berdoa. Oke, waktu Anda berdoa, apa yang Anda katakan pada Tuhan? Dia bilang, saya nggak katakan apa-apa, saya mendengarkan. Oke, lalu saat Anda berdoa, apa yang Tuhan katakan kepada Anda? Nggak ada, dia hanya mendengarkan. Nah, jadi dengan kalimat sederhana itu saya sangat tersentuh, karena buat Bunda Teresa ya saling mendengarkan itu adalah elemen yang paling penting dalam berdoa. Karena ya berbicara penting ya untuk menyampaikan kepada Tuhan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Tetapi ya pertama-tama Tuhan juga sudah tahu apa sebenarnya yang kita butuhkan. Yang terpenting buat kita adalah yang mendengarkan kehendaknya, apa yang dia inginkan dalam hidup kita. Tapi mungkin ini sih, kamu bisa kasih gimana sih cara mendengarkan itu? Mungkin kamu bisa kasih satu atau dua cara mendengarkan. Ya, contoh yang paling konkret yang bisa kita ambil yaitu dengan membuka Alkitab kita. Nah, jadi kalau di rumah kita punya Alkitab, jangan hanya dibiarkan di rak buku sampai berdebu, tapi ya sesekali, terutama selama masa Prapaskah ini, coba kita baca Injil. Gitu, saya kasih saran sih baca Injil kembali, kisah Yesus, tentang hidup Yesus, dan terutama masa kisah sengsara sampai kebangkitan. Gitu, karena ya dengan membuka Injil kita mendengarkan suara Tuhan. Injil adalah sabda Tuhan. Injil adalah sabda Allah. Jadi ya dengan membukanya kita mendengarkan suara Allah gitu. Ya, jadi kurang lebih cukup sekian. Ya, selamat melanjutkan perjalanan kita menuju wafat dan kebangkitan Kristus. Tetap semangat sampai pada hari Paskah. Ya, dan God bless. God bless. See you.